wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan hari ini untuk bisa berkumpul dalam kegiatan komunitas belajar sekolah, yaitu komunitas belajar sekolah kita adalah GPP, Guru Pengen Pinter. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan tentang penerapan pembelajaran PJOK, dan saya ingin berbagi pengalaman dan tentang ide-ide bagaimana merancang dan melaksanakan pembelajaran proyek yang efektif dalam PJOK sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi anak dalam belajar olahraga. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya membuat suatu program merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, yaitu dengan tas kerut. Tas kerut itu apa? Kertas karton kerucut. Jadi kertas karton yang nanti akan kita bentuk menjadi sebuah kerucut. Next, Biayu. Pendidikan berbasis proyek mengajarkan anak untuk menjadi pemecah masalah aktif. Dengan menerapkan prinsip pendidikan berbasis proyek, kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar sambil bermain. Pendidikan berbasis proyek tidak hanya tentang produk akhirnya, akan tetapi juga tentang proses pembelajarannya. Melalui proyek tas kerut ini, kita mendorong anak-anak untuk menjadi pemimpin kecil yang mampu mengelola proyek, bekerja sama dalam tim, dan mengambil keputusan. Dalam pendidikan berbasis proyek, anak-anak bukan hanya penerima informasi, tetapi juga pencipta pengetahuan. Proyek tas kerut ini adalah wadah bagi anak-anak untuk mengeksplorasi ide-ide mereka, mengembangkan kreativitasnya, dan membangun kepercayaan diri sebagai pemimpin masa depan. Next, tujuan dari program kegiatan proyek tas kerut ini berorientasi pada pengembangan kepemimpinan dan mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang percaya diri, mandiri, dan mampu bekerja sama dalam tim. Nah, pada program ini kita nanti akan membuat sebuah alat yang pada TK Dharma Wanita ini kita belum mempunyai alat untuk kegiatan olahraga. Di TK Dharma Wanita ini untuk kegiatan olahraga kita mempunyai papan titian, bola, tetapi saya ingin mengajak teman-teman itu membuat suatu alat untuk kegiatan pembelajaran olahraga, akan tetapi kita membuat sendiri, menciptakan sendiri bersama dengan anak-anak. Kita nanti akan mengukur anak-anak dari pembuatan tas kerut ini. Kita buat dari kertas karton yang berbentuk kerucut. Nah, ini nanti dibuat oleh anak-anak dan juga nanti berkolaborasi dengan para guru. Nanti kita di sini ada 3 guru dari kelompok A dan kelompok B. Nanti kita akan bekerja sama merancang tas kerut ini supaya nanti kita dapat mempergunakan untuk kegiatan pembelajaran olahraga atau pembelajaran PJOK di TK Dharma Wanita Tamanrejo ini. Nah, tujuan dari ini untuk anak-anak meningkatkan kepercayaan diri. Anak-anak nanti biar ketika kita itu membuat alat itu, anak-anak bisa merasa percaya diri. Membuat sebuah karya dengan rasa percaya diri bahwa karya saya itu nanti akan dipakai untuk kegiatan belajar bersama dengan teman-teman, dengan guru. Selain itu, memupuk kemandirian. Dia akan bekerja sendiri dengan panduan dari kita, dari guru, juga dari teman-temannya. Membangun
tim. Nah, nanti kita bisa membuat sebuah kelompok kecil yang nanti dapat bekerja sama antara teman satu dengan teman yang lainnya. Selain itu, mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Terkadang di dalam sebuah kelompok itu otomatis, Bu, aku ketuanya, Bu, aku pemimpinnya. Nah, dia biar bisa belajar untuk menjadi pemimpin dalam kelompok kecil. Nah, dari sekarang di PK Dharma Wanita Tawajo ini, mari kita pupuk rasa kepemimpinan itu dari kelompok kecil, dari kegiatan proyek kita ini. Meningkatkan kemampuan komunikasi. Nah, seperti apa? Ketika anak-anak itu kita ajak untuk membuat sebuah proyek ini, otomatis anak-anak akan belajar berkomunikasi. Dengan siapa? Dengan temannya, dengan gurunya. Misalnya kalau, Bu, aku tidak bisa, bagaimanakah cara berkomunikasi yang baik? Minta tolong kepada gurunya, berkomunikasi dengan temannya, misalnya, kamu membuat seperti ini ya, aku tak membuat seperti ini ya. Jadi mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Next view. Nah, selanjutnya ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari proyek ini. Capaiannya apa? Nih, mampu merencanakan langkah-langkah pembuatan kerucut. Anak-anak dan guru nanti akan khususnya guru membuat langkah-langkahnya. Pembuatan kerucut ini apa dulu? Misalnya kita membuat lingkaran, menyediakan alatnya dulu, kita buat lingkaran, kita garis, kita buat bentuk segi 4, terus nanti kita akan merangkainya. Mampu membuat kerucut dengan rapi. Dengan contoh guru dari langkah-langkah pembuatan kerucut tadi, anak-anak dapat membuat kerucut itu dengan rapi. Karena apa? Nanti selanjutnya itu akan kita buat pembelajaran BJUK. Selanjutnya setelah kerucut itu nanti jadi. Menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengambil keputusan. Nah, anak-anak juga seperti itu. Ketika dia menggunting, ketika dia merekat, dia tidak ragu-ragu, merasa bisa tumbuh rasa percaya dirinya. Nanti kalau salah, oh ya, nanti kan ada guru, nanti aku akan bertanya kepada guru. Meningkatkan kemampuan bekerja sama dengan tim. Nah, tadi kan kita membuat sebuah kelompok. Nah, dengan pembuatan ini nanti anak-anak bisa bekerja sama dalam kelompoknya. Kamu yang menggunting, aku yang menghias, kamu yang merekat, seperti itu. Mengembangkan sikap tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Otomatis anak-anak nanti akan merasa bertanggung jawab. Oh iya, saya harus melaksanakan dan menyelesaikan kerucut saya ini supaya nanti menjadi bagus, karya saya nanti bisa dipakai untuk kegiatan pembelajaran olahraga. Nah, selanjutnya langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu kita sebagai gurunya mengidentifikasi fungsi kerucut dalam pelatihan olahraga. Fungsinya apa? Nah, saya punya ide, fungsi dari kerucut ini adalah untuk kegiatan pembelajaran PJOK olahraga. Ini biasanya kalau kita itu misalnya lari, kita biasanya lari mengajak anak-anak lari itu kan larinya biasanya lurus. Kita ajak memakai kerucut ini, kita tata kerucutnya. Kita akan berlari zigzag, ya, zigzag dengan alat kerucut tadi kita jejer. Nah, kita bisa berlari, mengikuti atau berlenggak-lenggok zigzag. Selain itu juga dapat untuk kegiatan meloncat. Ya, meloncat setinggi ukuran kerucut tadi. Ini yang kedua, menentukan ukuran dan jumlah kerucut yang dibutuhkan. Jadi nanti kita rancang setelah kita mengidentifikasi fungsi dari kerucut ini, kita merancang ataupun menentukan ukuran. Kalau nanti untuk meloncat ukurannya seberapa, kalau nanti untuk zigzag ukurannya seberapa. Nah,
Banyaknya seberapa juga nanti kita bicarakan. Banyaknya kerucut yang kita perlukan ini berapa, jumlah murid kita ini berapa. Kita nanti mengidentifikasi dan kita menyiapkan semuanya itu. Menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan itu tentu kita siapkan, yaitu kertas, lem, gunting, semuanya akan kita siapkan. Selanjutnya menyusun laporan. Menyusun laporan apa yang akan kita kerjakan itu kita susun, supaya nanti ketika selesai kita bisa melihat kekurangan dan kelebihan kita dalam proyek kita ini. Terus selanjutnya hasil yang diharapkan, terciptanya lingkungan pembelajaran PJUK yang kondusif. Seperti apa? Ketika kita mempunyai alat ini, kita dapat mengajarkan anak-anak dengan berbagai kreasi kegiatan. Seperti tadi berlari dengan zigzag, meloncat. Mungkin nanti kalau teman-teman punya ide kerucut ini kita buat seperti ini, boleh. Nanti kita bisa merancang kegiatan agar minat anak-anak untuk belajar olahraga itu antusias. Terus selanjutnya tas kerut dapat menjadi sarana yang efektif untuk pengembangan kepemimpinan anak pada pembelajaran PJUK. Kepemimpinan anak pada pembelajaran PJUK. Nah, seperti yang saya katakan, menumbuhkan kepemimpinan ketika kita misalnya berlomba lari dengan zigzag. Salah satu kita bisa menunjuk anak untuk menjadi pemimpin yang seperti apa. Misalnya berderet anak-anak untuk lomba. Satu anak menjadi pemimpinnya untuk memberikan aba-aba. Otomatis itu menjadi sebagian kecil menjadi pemimpin dalam kegiatan pembelajaran PJUK. Jadi anak-anak bisa menghitung. Misalnya kemarin ketika saya mengajak anak-anak pembelajaran PJUK, ada yang mengatakan bahwa dihitung mulai dari belakang. Oke, nanti akan kita hitung dari belakang 3, 2, 1 seperti itu. Dia sudah punya ide seperti itu. Next. Nah, ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Ada target kita, kegiatan proyek tas keren ini adalah termasuk kokurikuler yang dilibatkan adalah anak kelompok B. Kenapa kokurikuler? Yaitu program kokurikuler itu adalah untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi anak selain akademik. Jadi anak-anak itu kita ajari untuk berlari, menjadi pemimpin, seperti itu. Jadwalnya proyek pembuatan tas keren ini dilaksanakan 2 kali pertemuan. Sedangkan untuk penggunaan tas kerut ini akan kita gunakan pada kegiatan pembelajaran setiap hari Jumat pada minggu 1 dan 3, karena di minggu 2 dan 4 kita sudah ada kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan mewarna dan menggambar. Keterhubungan proyek tas kerut ini memanfaatkan aset manusia dan politik yang saling berkolaborasi sehingga bisa terlaksananya program ini. Aset manusia itu siapa? Yaitu guru. Politiknya siapa? Yaitu kepala sekolah, pengambil kebijakan di dalam sebuah lembaga. Next. Kapasitas yang dimiliki, kapasitas fisik, kita memiliki, sekolah kita ini memiliki halaman yang luas sehingga kegiatan pembelajaran PJUK dengan tas kerut dapat terlaksana. Sumber daya, komunitas belajar sekolah mempunyai aset manusia dengan potensi dan kemampuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi anak. Terus kita ada peserta didik. Anak mampu untuk mengembangkan keterampilan sosial, bekerja sama, komunikasi, dan kepemimpinan. Next. Rencana evaluasi, ada waktu. Evaluasi program ini akan kita laksanakan 1 bulan setelah kegiatan kita terlaksana. Yang kedua, tekniknya evaluasi dilaksanakan dengan anggota komunitas dan anak melalui angket dan wawancara. Wawancaranya nanti bisa kita gurunya dengan anak-anak, misalnya bagaimana perasaan kamu ketika kita belajar tentang pembuatan tas kerut. Terus setelah dimanfaatkan tas kerut ini pembelajaran PJUK, bagaimana dengan
menggunakan alat ini. Yang selanjutnya evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan program yang kita laksanakan. Segala kegiatan itu mesti mempunyai evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan dari program ini. Kekurangannya, mari kita bersama-sama untuk meningkatkannya. Kelebihannya, mari kita lebih meningkatkan lagi supaya program ini menjadi lebih bagus ke depannya. Next, kemungkinan tantangan. Nah, ini pasti program itu punya tantangan. Nah, tantangannya adalah jadwal kegiatan berbenturan. Ketika kita itu sudah menjadwalkan, kan tadi ada 2 kali pertemuan ya, tapi pelaksanaan kegiatan ini akan kita pertimbangkan kegiatan mana yang didahulukan. Dalam hal ini aset politik, yaitu kepala sekolah sebagai penentu kebijakan. Nanti kita akan berkolaborasi dengan kepala sekolah bagaimana kegiatan ini yang kita dahulukan yang mana dulu. Nanti kepala sekolah yang akan mengambil kebijakan. Minat anak dalam mengikuti kegiatan ini memberikan alternatif kegiatan lain, akan tetapi guru tetap memberikan motivasi agar anak tetap mau menyelesaikan tugasnya. Anak-anak ketika mengikuti kegiatan itu, aku sudah capek, tidak apa-apa, biarkan saja. Tapi kita tetap memberikan menawarkan, apa kamu ingin ada kegiatan lain? Silakan. Tapi guru tetap memberikan motivasi agar anak tetap menyelesaikan tugasnya, agar kerucut itu nanti dapat terwujud untuk kegiatan pembelajaran PJUK. Ya, selanjutnya. Oke, terima kasih. Ini adalah kerucut yang nantinya kita akan buat dari kertas karton yang kita buat kerucut, dan nanti gambar ini tidak seperti ini, tetapi bisa kita kreasi dengan hiasan-hiasan. Terima kasih. Ini tadi adalah presentasi saya tentang program kegiatan pembelajaran PJUK Project Master. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya? Mari, ada? Ya, persilakan. Kalau mendengar PJUK itu untuk pembelajaran TK kan ini ya, Iya. masih biasa kan masih asing. Iya. Di sekolah sebenarnya sudah melaksanakan, tapi kan sebenarnya kan itu kan lebih adanya di SD, SMP, SMA gitu. Iya. Terus kalau di TK itu peralatan apa saja yang digunakan untuk PJUK? Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus, Mari. Untuk kegiatan pembelajaran PJUK, kalau di kita itu setiap hari pembelajaran apa saja kan mesti ada geraknya, ada fisiknya. Kita ada kemampuan fisik motorik halus, motorik kasar. Kalau motorik kasar biasanya kita senam, olahraga. Nah, sebetulnya di TK itu sudah melaksanakan semuanya. Akan tetapi kita tidak spesifik yang ada di SD, SMP. Nah, kalau di SD, SMP itu biasanya menggali potensi misalnya anak yang bisa olahraga sepak bola, kita motivasi atau kita fasilitasi. Anak yang sukanya voli, kita fasilitasi. Anak yang sukanya badminton, kita fasilitasi. Kalau di TK semuanya itu kita fasilitasi, akan tetapi tidak spesifik yang ada di SD. Kalau nanti kita hanya sebagai dasarnya bahwa sepak bola seperti ini, badminton seperti ini, voli bisa seperti ini. Voli kalau kita di SD misalnya pakai voli, bolanya sungguhannya. Kalau kita misalnya voli kita ajari pakai balon juga bisa. Jadi kita itu menunjukkan pembelajaran PJUK di TK itu semuanya bisa dilaksanakan di dalam bidang pengembangan apapun. Seperti itu. Ya, ada bedanya kalau di SD itu spesifik memunculkan bakatnya anak itu apa. Gitu? Ya, mungkin iya. Terima kasih pertanyaannya Bu Mari. Mungkin ada yang lainnya? Oke, terima kasih teman-teman sudah
meluangkan waktunya untuk kita merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar. Semoga proyek pasca rutin nanti dapat terlaksana dengan baik dan kegiatan pembelajaran di PJUK di tingkatan wanita Tawamujo ini dapat terlaksanakan dengan memakai tas kerut, kertas karton, dan cat. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.